Cao Cao, cepat lihat. Pengantin pria sudah datang. Biarkan aku memberitahu kalian semua. Hari ini aku di sini untuk membatalkan. Yao Su. Shen Qiao Qiao, kamu hanyalah orang yang sakit-sakitan. Kamu ingin aku menikahimu. Mimpi saja. Kamu. Su Yao Su. Apa maksudmu? Apa maksudku? Ada kelaparan sekarang. Shen Qiao Qiao, kamu dengan susah payah merencanakan untuk menikahi putraku. Bukankah itu hanya untuk mendapatkan makanan? Keluarga Zhou dan Shen kami sudah lama bertunangan. Keluarga Shenku tidak hanya tidak meminta mahar, tetapi juga memberikan mas kawin berupa 2,5 kilogram jagung. Betapapun buruknya aku Shen Qiao Qiao, aku masih bisa menghidupi diriku sendiri. Untuk mengatakannya. Jika kamu tidak bisa menghasilkan hari ini, mas kawin berupa 5 kilogram beras dan tepung. Tidak mungkin aku menikahi orang yang berumur pendek sepertimu. Beraninya kamu mengutuk adikku. Aku. Dia bukan orang yang berumur pendek, dia juga beban. Jika kita menikahinya, dia tidak bisa membawa apapun di pundaknya. Tangannya sama sekali tidak bisa mengangkat. Kita harus memperlakukannya seperti leluhur. Keluarga Zhoumu tidak tahu berterima kasih. Dulu kakakku, untuk meninggalkan sesendok bubur nasi untuk kakek Su, dan dengan sengsara kehilangan nyawa karena kelaparan. Ibu Shen. Keluarga Zhou dan Shen kami setuju untuk saling mendukung. Apakah kalian semua sudah lupa? Orang tua Shen itu pantas mendapatkannya. Dia memberikan semua makanannya. Bukankah itu hanya bodoh? Shen Qiao Qiao, kamu juga tidak akan hidup lama. Aku pikir, kamu seharusnya dimakamkan saja di makam keluarga Shen. Cao Cao. Su Yao Su. Mulai hari ini, keluarga Zhou dan Shen kami tidak akan memiliki hubungan lagi. Qiao Qiao, Cao Cao. Cao Cao. Lihat, satu lagi mati kelaparan. Aku benci. Betapa sialnya. Nah, cepat pergi. Jangan membawa nasib buruk pada dirimu sendiri. Cao Cao. Cao Cao. Cao Cao. Anak perempuanku. Cao Cao. Kakak ipar. Cao Cao. Qiao Qiao. Tidak mungkin. Sistem kemana kau membawaku sekarang? Memuat kemajuan cerita untukmu. Selamat datang di era tahun 60-an. Apa? Era tahun 60-an apa? Cao Cao pasti kelaparan. Cepat, mari kita segera membuat makanan. Ambil jagungnya dan rebus semuanya. Tidak ayah. Itu seluruh mahar Cao Cao. Jika kita merebusnya, Shen kakak tertua. Kita tidak akan punya apa-apa lagi. Qiao Qiao lapar. Mari kita rebus beberapa untuk dimakan dulu. Keluarga tuan rumah asli terlalu memanjakan bukan? Agar saudari mereka menikah dengan keluarga baik dan menjalani hidup yang baik. Mereka tidak ragu menggunakan sisa terakhir keluarga. 2,5 kilogram jagung-jagung sebagai mas kawin. Namun, aku membawa dimensi spasial bersamaku. Dengan ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Shen Niu. Ayah, ibu, kakak sulung, kakak ipar sulung, kalian tidak makan. Kami tidak lapar. Benar. Kita tidak lapar. Tunggu jagungnya. Setelah memakannya, bongo jagung ini bisa dihancurkan dan digunakan untuk membuat bubur. Nenek, bubur tangkau jagung. Seret di tenggorokan, tidak enak. Niu jangan bicara omong kosong. Keluarga kami sekarang punya makanan. Bisa mengisi perut saja sudah cukup baik. Bagaimana kalau begini? Aku akan pergi ke gunung lagi besok untuk mencari. Aku juga akan pergi ke kota kabupaten besar untuk melihat. Apakah aku bisa menemukan pekerjaan? Cao Cao, masalah dengan Xiao Yaozu itu, jangan bersedih. Dia bukan orang baik. Bahkan jika kamu menikah dengannya, hidupmu belum tentu akan lebih baik.
Benar. Sekarang, Chow Chow bersama kita. Keluarga kita bersatu. Hidup ini akan selalu menjadi lebih baik. Tunggu saja kalian akan bersamaku. Makan enak dan hidup nyaman. Aku sangat lapar sampai hampir kehabisan tenaga. Kali ini, kita akhirnya punya daging untuk dimakan. Tapi bagaimana aku menjelaskan? Asal-usul kedua burung pegar ini. Kakak ipar sulung. Kakak ipar sulung. Chow Chow. Aku minum terlalu banyak air. Aku tidak punya tenaga. Dan kepalaku pusing. Kakak ipar sulung tunggu. Lihat, aku menangkap 2 burung pegar. 1 untuk direbus. 1 untuk disemur. Benarkah? Apakah aku berhalusinasi karena lapar? Kakak ipar sulung, percayalah padaku. Sup yang kubuat enak. Ya. Niu-niu, makan paha ayam. Kakak ipar sulung. Terima kasih, Chow Chow. Cepat minum sup. Hanya jika kenyang kau akan punya tenaga. Chow Chow. Burung pegar sebesar ini. Di mana kau menemukannya? Aku menembaknya dengan ketapel di hutan bambu. Itu tidak benar. Aku sudah mencari di seluruh gunung ini. Dan bahkan tidak menemukan sehelai bulu ayam pun. Kalau begitu penglihatanmu tidak bagus. Tidak ada di dekat sini. Jadi aku berjalan lebih jauh. Hei Chow Chow. Itu tidak akan berhasil. Jauh di dalam hutan ini, ada ular. Kamu hanya seorang gadis. Lain kali, biarkan kakak sulung yang pergi. Benar Chow Chow. Lain kali, biarkan kakak sulung dan kakak keduamu. Yang pergi bukan kau. Ya. Mengapa aku seperti mencium bau daging? Nenek aku ingin makan daging. Su xiao bao cukup su yao su. Keluarga Siam Ning, you sedang makan daging. Bagaimana itu mungkin? Shen Chow Chow mati kelaparan. Keluarga kami sekarang hanya bisa makan jagung dan sayuran liar. Aku belum mencium bau daging selama lebih dari setengah tahun. Ini benar-benar daging. Xiaobao, nenek memberitahumu. Nanti, kamu masuk. Cepat pergi. Shen Niu, kau makan apa? Aku belum makan selama 3 hari. Bisakah kau memberiku paha ayam? Keponakan Zhao Yaozu sama menyebalkannya dengan pamannya. Terakhir kali, dia bahkan mencuri bakpao Niu Niu. Aku tidak akan memberikannya, aku tidak akan menyukaimu. Hei, Seseorang sedang menindas anak kecil. Seseorang sedang menindas anak kecil. kalian sekeluarga orang dewasa. Benar-benar menindas anak kecil. Dan kalian besan. Apa salahnya memakan salah satu paha ayam kalian? Itu kami menunjukkan rasa hormat padamu. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Xiao Yaozu sudah memutuskan pertunangan. Kedua keluarga kita tidak lagi berhubungan. Jangan mencoba bergantung pada kami lagi. Chow Chow kami. Hanyalah keluarga Xiu kalian. Tidak ada orang baik. Yang tua licik, yang muda jahat. Nenek aku ingin makan paha ayam, paha ayam. Chow Chow, kamu hampir menjadi bibi Xiaobao. Makan salah satu paha ayammu. Tidak terlalu banyak kan? Pergi sana. Shen Chow Chow, apa maksudmu dengan ini? Beginikah caramu memperlakukan orang yang lebih tua? Para tetuaku. Bermarga Shen. Tetua macam apa kau ini? Saat kamu datang, kamu mencuri ayam kami. Itu pencuri. Penatua macam apa omong kosong. Aku membenci. Kamu. Kalian sekeluarga. Tunggulah sampai mati kelaparan. Ayo pergi. Nenek aku ingin makan daging. Aku ingin makan daging. Apa yang kamu lihat? Nenek aku ingin makan daging. Bibi Zhou memang pantas mendapatkannya. Dia tidak pernah puas mengambil keuntungan. Hanya tersisa setengah keranjang sayuran liar di rumah, jika kita tidak bisa menemukan makanan lain.
kita akan benar-benar mati kelaparan. Berhenti mencari. Ayo pergi. Cao Cao beruntung hari ini. Dia menangkap burung pegar liar. Lalu, apa yang harus kita lakukan besok? Ayah, aku dengar. Di kota kabupaten ini, seseorang sedang membangun rumah, mengangkut batu bata selama sehari. Bisa mendapatkan 8 fan. 1 fan, ia dapat setengah kilo jagung. 8 hau bisa dapat 4 kilo jagung. Itu cukup untuk keluarga kita makan. Pekerjaan mengangkut batu bata ini tidak tersedia setiap hari. Lagi pula, pekerjaan itu sangat melelahkan. Jika kita makan jagung setiap hari, bagaimana kita akan punya tenaga untuk mengangkut batu bata? Jangan khawatir. Malam ini, kita akan makan ikan semur. Minum sup ikan. Adik perempuan, mengapa kamu tidak istirahat saja di rumah? Kolam ikan desa. Bahkan tidak ada udang di dalamnya. Begitukah? Kalau begitu aku ingin keluar jalan-jalan. Tinggal di rumah. Cukup membosankan. Itu juga tidak apa-apa. Biarkan adik perempuan keluar. Dan menghirup udara segar. Hati-hati. Ya. Niu, pergi ikuti bibimu sebentar. Jika dia punya ide aneh, kamu hentikan dia. Pergi. Cao Cao. Ini telur rebusnya. Jika gula darahmu turun nanti, makan sesuatu untuk mengganjal perutmu. Kakak ipar, dari mana kau mendapatkan telur-telur ini? Di mana gelang perakmu? Menjualnya seharga 2 yuan. Nanti, aku akan menyuruh kakakmu pergi ke pasar untuk membeli ubi jalar. Tidak ada yang akan mati kelaparan. Kakak ipar. Terima kasih. Bibi, aku lapar lagi. Kami sudah menunggu lama. Apa tidak ada ikan di sini? Jangan khawatir, Niu. Bibi hari ini pasti akan membiarkanmu makan ikan. Bibi, orang jahat besar itu ada di sini. Xian Qiao, aku tahu. Kamu tidak bisa melupakan perasaan lamamu padaku. Meskipun aku tidak menikahimu. Kamu masih mencoba segala cara untuk berlenggak-lenggam di depanku. Untuk mendapatkan perhatianku. Benar. Aku dengar kamu menangkap 2 burung pegar kemarin. Di mana kamu menangkapnya? Niu, kau dengar itu? Ada anjing liar menggonggong? Ya, Bibi. Anjing yang jelek sekali. Ayo, Niu. Makan 1. Xian Qiao, jika kamu memberiku telurnya saja, aku akan mempertimbangkan. Berkencan denganmu? Menurutku, kau terlihat cukup mirip telur. Bajingan. Gadis Xian Qiao itu punya keberuntungan bagus. Jika aku menebar jaringku di dekatnya, maka mungkin yang menangkap ikan adalah aku. Bisakah kau tidak bergerak sedikit lebih jauh? Kau akan mengganggu Bibi memancing seperti ini. Aku tidak akan. Tidak apa-apa, Niu. Bibi akan menunjukkan padamu apa itu keahlian sejati. Bibi sangat luar biasa. Ini tidak mungkin. Niu. Bibi akan menunjukkan trik lain padamu. Apa artinya mengenai sasaran setiap saat? Malam ini kita bisa makan ikan bumbu kecap yang lezat. Xian Qiao kamu. Bibi sangat luar biasa. Tidak mungkin. Kolam ini jelas-jelas sudah lama terbengkalai. Pasti ada ikan besar di jaringku. Kamu lihat saja aku. Niu. Malam ini, kita akan pulang dan memasak ikan untuk dimakan. Aku juga ingin sup ikan. Baiklah, ayo pergi.
Shen Qiuqiu, kamu tunggu saja. Kakak ipar, kami kembali. Chow Chow, tidak apa-apa jika kita tidak menangkap ikan. Kakakmu baru saja pergi ke pasar dan membeli banyak ubi jalar. Bagaimana bisa kami tidak menangkap apa-apa? Bibi hebat dalam menangkap ikan. Dia benar-benar luar biasa. Banyak sekali. Kakak ipar, kita akan memasak beberapa nanti. Lalu membuat ikan asin. Sisanya, biarkan kakak sulung membawanya ke pasar untuk dijual. Chow Chow, kami benar-benar luar biasa. Cao Cao, aku ingin tahu ada apa dengan Su Yaosu itu. Ada apa dengannya? Dia membawa sekelompok orang dan mengeringkan kolam di pintu masuk desa. Sedangkan dia, bahkan jika dia menggali ke dalam lumpur, dia tidak akan menemukan ikan apapun. Ikan-ikan itu, semuanya dibawa pulang olehku dan Niu Niu. Dibawa pulang. Apa? Begitu banyak. Tetapi di tahun kelaparan ini. Shen Qiuqiu, ikan yang kamu tangkap milik umum. Seharusnya dibagi dengan kami. Tepat sekali Shen Qiuqiu. Kamu menangkap begitu banyak ikan. Kamu sudah mengambil semua bagian kami. Atas dasar apa? Ketika kamu menangkap ikan waktu itu, kamu juga tidak membagikannya kepada keluarga kami. Hanya saja kalian sendiri tidak kompeten. Jangan hanya berteriak omong kosong di sini. Pergi. Apa itu baunya sangat busuk? Mengapa sapumu bau sekali? Sapu yang tertutup kotoran. Siapapun yang ditusuknya akan mati. Kalian pergi atau tidak? Apakah kalian juga ingin terkena kotoran? Pergi. Cao Cao, karena kamu menangkap begitu banyak ikan. Bagaimana kalau kamu ambil 2 dan berikan kepada keluarga Yue Hong? Baiklah kakak. Saya mengerti. Ketika keadaan keluarga kita membaik, kita akan membiarkan kakak keduamu menikahi Yo Hong. Ya. Ya. Ayah dan ibu selalu berpikir begitu juga. Itu hanya harga pengantin keluarga Yue Hong. Kakak ipar perempuan, mari kita pergi dulu untuk memasak dan makan ikan. Baik. Ayo Niu Niu. Hanya mencari makan tidak cukup. Kita masih perlu mencari cara untuk mendapatkan uang. Kalau tidak, jika saya mengeluarkan beras dari tempat saya, akan sulit untuk menjelaskan. Saya sangat ingin makan nasi. Nasi putih yang harum dan lembut. Ini buruk. Ini buruk. Chow Chow hilang. Apa? Kami sudah mencari lama, tapi dia belum kembali. Dia tidak mungkin pergi ke gunung lagi kan? Jika dia bertemu serigala, apa yang harus kita lakukan? Ibu, saya kembali. Chow Chow. Hampir sepanjang hari. Kamu pergi kemana? Kamu membuatku sangat khawatir. Ibu, saya pergi ke pasar dan membeli 2 burung pegar serta beberapa kelinci. Saya juga menukar dengan beras. Lalu, saya juga membeli beberapa gula dan tepung. Ini semua yang tersisa. Chow Chow, keluarga ini sepenuhnya bergantung padamu. Kakakmu dan aku. Benar-benar sedikit malu. Apa yang kakak ipar katakan? Kita saling mendukung. Dasar anak bodoh. Berburu. Itu bukan sesuatu yang harus dilakukan seorang gadis. Mulai sekarang, biarkan kakakmu yang pergi. Ya. Mulai sekarang, kakak sulung yang akan pergi. Namun, keterampilan berburuku tidak sebaik adik perempuan. Ya. Ayah. Ayah. Di desa, seseorang mati kelaparan lagi. Di desa ini, bulan ini, 6 orang sudah mati kelaparan. Aku tidak tahu bagaimana kita akan melewati tahun-tahun kelaparan ini. Mari kita semua memikirkan cara untuk memimpin semua orang agar cukup makan. Cao Cao, tanah salin alkali ini bahkan tidak bisa menanam ubi jalar bukan? Benar Cao Cao. Jika tanah ini bisa menumbuhkan tanaman, penduduk desa tidak akan mati kelaparan. Ayah kakak, kali ini saya pergi ke pasar dan membeli pupuk baru. Percayalah padaku, kali ini kita pasti akan mendapatkan panen yang melimpah. Dengan air mata air spiritual dari dimensi spasial. Tidak perlu khawatir tidak mendapatkan panen yang melimpah. Ayah, Cao Cao punya keberuntungan baik. Mari, percaya saja padanya. Benar. Mari kita bekerja.
Aku beritahu ya, keluarga Shen makan daging setiap hari sekarang. Aku dengar. Mereka bahkan pergi ke pasar untuk menjual burung pegar dan menghasilkan uang. Dukun wanita itu bahkan menghitungnya. Mengatakan bahwa Shen Qiuqiu memiliki keberuntungan yang baik. Dia adalah bintang keberuntungan keluarga Shen Tao. Jadi jika ada yang menikah dengan Shen Qiuqiu, bukankah mereka akan membawa bintang keberuntungan pulang? Bukankah itu benar? Aku juga dengar. Baru-baru ini, dia menangkap 2 kelinci lagi. Kamu tahu, tubuh asli Shen Qiuqiu hanyalah seorang orang yang sakit-sakitan tahu. Lihatlah dia sekarang. Ibu, apakah kamu pikir aku masih punya kesempatan untuk menikahi Shen Qiuqiu? Dengan temperamen keras kepala Shen Qiuqiu, sekarang, seluruh keluarga Shen bahkan mendengarkannya sulit. Karena begitu, maka hancurkan dia. Kita semua dari desa yang sama. Jika reputasinya hancur, aku ingin lihat siapa yang berani menikahinya. Apakah ada orang di sana? Seseorang jatuh ke air. Apakah ada orang di sana? Su Yausu, kamu benar-benar berani mendorongku ke dalam air. Qiuqiu, jangan bicara omong kosong. Aku yang baru saja menyelamatkanmu. Di zaman kuno, itu berarti menjanjikan dirimu padaku dalam pernikahan. Terlebih lagi, seseorang baru saja melihatnya terjadi. Ya, Ya, saya rasa kamu akan segera membuat semua orang di desa tahu bahwa aku menyentuhmu dan bahkan melihat tubuhmu. Kamu harus menikahiku. orang tua. Orang tua. Bangun. Bangun. Putriwu tua. Mati kelaparan bulan lalu. Sekarang, hanya pasangan tua itu yang tersisa. Saya mohon kepada kalian semua, tolong beri kami makanan. Orang tua itu sekarat dengan cepat. Keluarga kalian yang mana punya bubur nasi? Siapa yang punya bubur nasi? Anggap saja ini pinjaman dari keluarga Shen saya. Dalam 3 hari, pasti akan dilunasi. Benar-benar tidak ada yang tersisa. Cao-cao. Semua sayuran liar di gunung sudah dipetik habis. Benar sekali. Tidak ada waktu lagi. Menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Cao-cao kamu. Terima kasih Cao-cao. Semangkuk bubur nasi tadi. Shen Cao-cao pasti menemukan sesuatu yang jahat. Semua orang melihatnya. Dia barusan menyulap bubur nasi. Omong kosong. Apakah kamu buta? Adik perempuan memberikan bubur nasi saya kepada paman Bu, apa salahnya? Dasar wanita tua jahat, kamu baru saja mengatakan keluargamu punya gandum. Dan sekarang, kamu melihat sesama penduduk desa mati kelaparan. Tepat sekali, Bibi Shou. Kamu bilang keluarga Shou tidak kekurangan gandum. Melihat seseorang sekarat dan tidak membantu, kamu benar-benar berhati kejam. Ini adalah masa kelaparan sekarang. Semua orang mengalami masa sulit. Namun di ladang keluarga saya, beberapa ubi jalar telah tumbuh. Ubi jalar apa? Keluargamu punya ubi jalar. Tolong semuanya datang bantu menggali ubi jalar untuk mengisi perut kalian terlebih dahulu. 2,5 kilogram. Cao-cao. Apakah yang kamu katakan itu benar? Kamu bersedia mengambil ubi jalar ini dan memberi kami masing-masing 2,5 kilogram. Ini telah menyelamatkan nyawa semua orang di desa. Bibi Wu, jangan khawatir. Kamu kembali dan istirahat dulu. Pada saat itu, saya akan meminta adik saya membawakannya untukmu. Benar. Terima kasih, Cao-cao. Baiklah, semua orang pergi menggali. Tepat sekali. Keluarga Xiao sepertinya tidak kekurangan biji-bijian. Jadi mereka tidak akan membutuhkan apapun. Benar. Keluarganya tidak membutuhkannya. Cao-cao. Kalau begitu aku akan kembali dan mengambil cangkulku. Aku ikut. Cao-cao, aku ikut juga. Terus. Pergi. Cao-cao, kamu lihat. Bukankah kamu juga harus memberi Yaozuku 2,5 kilogram? Bagaimanapun juga, dia adalah penyelamatmu. Dialah yang mendorongku ke dalam air. Jangan tidak tahu berterima kasih. Shen Cao-cao. Sekarang ladang-ladang di desa. Semuanya mengeras. Aku tidak percaya keluarga kalian. Ladang bisa menanam ubi jalar. Konyol. Banyak sekali. Itu luar biasa. Berikan padaku.
Chow Chow, berkat kamu. Kamu menyelamatkan seluruh keluarga kami, bahkan menyelamatkan seluruh desa. Tidak peduli dari mana makanan ini berasal. Kakakmu dan aku, keduanya percaya padamu. Ya, Terima kasih kakak ipar. Sekarang kita punya ubi jalar ini. Tidak ada dari kita yang akan mati kelaparan. Benar sekali, Xiao Xiao. Ibuku meninggal kelaparan kemarin lusa. Anakku juga diambang kematian. Dia baru berusia 3 tahun. Terima kasih. Telah menyelamatkan nyawa seluruh keluarga kami. Baiklah, kakak akan bersujud padamu. Kakak Chang Xiang, apa yang kamu katakan? Jika keluargamu kehabisan makanan di masa depan, datang saja ke ladangku dan gali ubi jalar. Di tahun kelaparan, sulit bagi semua orang, hanya dengan hidup. Sudah cukup baik. Xiao Xiao, terima kasih. benar. Chow Chow. Siklus pertumbuhan ubi jalar ini, seharusnya, sekitar setengah tahun bukan, tapi punyamu hanya butuh setengah bulan untuk. Kakak, pupuk saya benar-benar ampuh. Tidak perlu khawatir, ubi jalar tidak tumbuh dengan baik. Air mata spiritual adalah harta karun kelas atas. Jika satu mu tanah ditanami ubi jalar, hasilnya akan setidaknya 2.500 kg. Di desa, akhirnya tidak ada lagi yang akan mati kelaparan. Xiao Xiao, kamu adalah penyelamat seluruh desa kami. Penyelamat. Penyelamat. Tepat sekali. Jika keluarga Xiao Yaozu berani menyebarkan rumor dan melibatkanmu lagi, kita semua akan membantumu memukulinya. Benar, Xiao Xiao. Aku yang pertama. Aku juga akan memukulnya. Kepala desa, saya masih punya beberapa pupuk bermutu tinggi di sini. Saya sedang bersiap menanam kedelai sorghum dan jagung. Selama kita bekerja sama, desa Beijia kita tidak akan ada lagi yang mati kelaparan. Itu luar biasa. Kita semua akan mendengarkan Xiao Xiao. Tepat sekali. Selama kita tidak mati kelaparan. Xiao Xiao, mulai sekarang kamu akan menjadi bintang keberuntungan terbesar desa Beijia kami. Benar, kamu adalah bintang keberuntungan kami. Baiklah, aku akan segera mencari orang untuk membantumu menanam di ladang bersama. Aku punya cangkul sekarang. Ayo kita bekerja sekarang. Ya, aku juga akan pergi. Istri Xiao Gen dan aku akan pulang untuk memasak ubi jalar. Kami akan membawakannya untukmu nanti. Shen Chow Chow, kamu mencelakai orang. Kamu orang jahat. Ada apa? Kamu mencelakai orang. Ada apa? Shen Chow Chow, dia mencelakai orang. Ubi jalarnya beracun. Jangan dimakan. Shen Chow Chow, kembalikan nyawa anakku. Apa yang kamu lakukan? Anakmu akan mati. Kenapa tidak bawa dia ke poliklinik cari dokter desa sekarang? Apakah kamu hanya menunggunya mati di sini? Dokter desa, dia tidak di rumah hari ini. Dia pergi ke kabupaten untuk rapat. Shen Chow Chow, anak kami. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan melawanmu sampai mati. Kamu bahkan belum makan ubi jalar saya. Namun kamu di sini menyalahkan saya. Aku baru saja mengambil 2 dari tempatmu untuk dimasak. Itu ubi jalar milikmu. Itu beracun. Tidak mungkin. Aku memakannya dan aku baik-baik saja. Tidak, aku baru saja menggigit. Ubi jalar yang ditanam Xiao Xiao cukup manis dan tidak beracun. Tepat sekali, kita semua memakannya. Itu ubi jalar dari ladangnya. Aku ada di sana. Dari situlah aku mendapatkannya. Berhenti bicara omong kosong. Saya punya cara untuk menyelamatkannya. Bagaimana caranya? Kakak. Ini. Baiklah, tunggu. Shen Chow Chow, kamu orang jahat. Kamu pembawa sial. Bau busuk itu dari mana? Dari mana asalnya? Dari mana bau busuk itu berasal? Bibi Shou, kamu ambil ini. Dan berikan kepada anakmu untuk diminum. Setelah dia memuntahkannya, dia akan baik-baik saja. Apa ini? Lihat apakah anakmu minum kotoran lebih penting, atau nyawa anakmu lebih penting. Menyelamatkan nyawanya adalah yang terpenting. Ibu, kenapa baunya sangat busuk? Anakku. Baguslah kamu baik-baik saja. Shen Chow Chow, mengenai keracunan anakku, kamu harus bertanggung jawab. Dia memakan ini darimu. Dan itulah mengapa dia keracunan. Apakah kamu berani menyangkalnya? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ubi jalar di tempat Xiao Xiao ini berwarna merah. Warnamu benar-benar salah. Aku mengambilnya dari tempatnya. Itu beracun. Kepala desa benar. Ini bukan ubi jalar. Ini adalah singkong. Jika singkong tidak diolah dengan benar, itu bisa beracun. Lagi pula, ini tidak ditanam oleh saya. Itu pasti tumbuh liar di ladang. Aku tidak peduli. Anakku hampir mati. Kamu setidaknya harus memberiku 10 kg ubi jalar dan 5 yuan. Apakah otakmu sudah penuh dengan kotoran? Adikku, baru saja menyelamatkan nyawa sengsara anakmu, keluarga Sumu. Seharusnya semua berterima kasih kepada Chow Chow. Tepat sekali, Bibi Shou.
Tidak ada yang tahu kamu mencuri ubi jalar, dan kamu bahkan mencuri yang salah. Benar sekali, Bibi Show. Berikan saja Xiao Xiao 5 yuan. Dan mari kita lupakan saja masalah ini. Benar, kamu bayar kami 5 yuan. Maka kami tidak akan menyebutkan anakmu minum kotoran. Sudah terungkap. Zhu Yaozu minum kotoran. Zhu si kotoran itu lucu. Yo si kotoran itu lucu. Ayo cepat pergi. Aku terlalu malas untuk berurusan dengan kalian semua. Kakak kedua. Cobalah. Besok, Shen En akan pergi ke pasar gelap untuk menjual beberapa kilogram ubi jalar. 6 fen per kilogram. Menabung. 50 kilogram akan menjadi 6 yuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ubi jalar ini 50 kilogram tidak akan mudah dijual. Dan jika kita tertangkap, itu spekulasi dan mencari keuntungan. Saya akan mencari jalan keluar. Kita benar-benar harus menabung uang. Makan ubi jalar terus-menerus juga tidak baik. Kakak kedua, dia belum menikah. Aku tidak akan menikah. Yue Hong sudah bersama pandai besi dari desa sebelah. Mereka sudah membicarakan pernikahan itu. Mak Komblang berkata, keluarga Sang menginginkan mahar 60 yuan. Berapa? Bagaimana bisa kamu tidak menikah? Benar, kakak kedua. Kita semua tahu kamu menyukai Yue Hong. Lagi pula, pandai besi sebelah itu sudah berusia lebih dari 40 dan memiliki 2 anak dari pernikahan sebelumnya. Keluarga Sang minta mahar terlalu tinggi. Keluarga kami tidak mampu. Tentang mahar, aku akan mencari jalan keluar. Itu selalu bisa diselesaikan. Xiao. Di masa-masa ini, cukup bagi keluarga biasa untuk mengisi perut. 60 yuan. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Kita. Tentu saja kita tidak bisa mencari uang dari orang miskin. Aku baru saja mengatakan. Bau apa yang begitu harum pagi-pagi begini? Ada apa dengan Xiao Xiao akhir-akhir ini? Dia seperti orang yang berbeda. Sangat cakap. Tentu saja. Kamu bahkan tidak melihat dia adik siapa. Ada banyak bumbu dan rempah-rempah di dalam ruang. Tidak perlu khawatir, makanan tidak enak. Tepat sekali kita punya banyak ubi jalar di ladang. Kalau begitu mari kita buat kue ubi jalar. Kakak sulung kakak ipar sulung. Aku pergi ke kota kabupaten cari tempat hari ini. Untuk melihat apakah aku bisa menjual kue-kue ini. Xiao. Kue ubi jalar ini. Berapa harga yang kalian rencanakan untuk menjualnya? 1 yuan untuk 2. Aku membuat lebih dari 200 buah. Aku harap semuanya terjual. Jika kita terus begini, kita hanya perlu menjual selama 6 hari, maka mahar kakak kedua. Bukankah itu sudah cukup? Ya, itu juga yang kupikirkan. Xiao. Ini, apakah akan ada yang datang menangkap kita? Tidak, aku sudah menyelesaikan semua prosedur. Kapan kamu mendapatkan izin ini? Ini bukan palsukan. Tentu saja ini asli, bahkan ada segel merah di atasnya. Kapan kamu mendapatkannya? Aku sedang memancing dan menangkapnya. Gadis muda, umpan apa yang kamu gunakan untuk memancing? Aku tidak bisa memberitahumu itu. Ini rahasiaku. Aku mencari nafkah dengan ini. Begitu. Saya dari Administrasi Industri dan Perdagangan Kabupaten. Beritahu saya, resep umpannya. Selama itu sesuai, aku akan membantumu ubah jadi usaha kecil. Setuju. Baiklah. Umpan ini sebenarnya sangat sederhana. Cukup tambahkan sedikit bubuk udang. Xiao kita benar-benar luar biasa. Aku tidak menyangka dia bahkan mengenal pejabat daerah. Dia benar-benar bintang keberuntungan besar keluarga kita. Tapi sekarang kita harus memikirkan bagaimana cara agar kue ubi jalar ini terjual. Xiao, kue ubi kita ini dijual 5 fen per buah. Bukankah itu terlalu mahal? Tetangga yang menjual ubi hanya menjualnya 3 fen per buah. Tapi kue ubi jalar kita enak. Enak memang, tapi yang penting adalah tidak ada yang mencobanya. Sampel gratis. Gratis, manis sekali, ayo coba. Ayo semuanya coba. Ayo coba. Ayo coba. Enak. Berapa harganya ini?
1 yuan untuk 2. 1 yuan untuk 2. Kue ubi jalar ini lebih mahal daripada ubi jalar. Sudahlah. Tunggu sebentar. Kue ubi jalar kita. Jika kamu membeli senilai 5 yuan, kamu akan mendapatkan minuman manis kecil gratis. Ya ampun. Kapan kamu menyiapkan ini? Ini sangat cantik. Terlihat lezat juga. Terkejut kan? Setelah kita kembali, minuman manis kamu dan Niu-Niu akan berlimpah. Baiklah. Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Aku mau kue ubi jalar seharga 5 yuan. Beri aku 1 porsi. Baiklah. Ini dia. Apakah ini enak? Ini sangat enak. Nona, bagaimana kamu membuat ini? Ini terlalu enak. Bos, resep minuman manisku cukup berharga. Saya punya banyak anak di rumah. Saya mau 20 kue ubi jalar. Bisakah saya mendapatkan 2 porsi minuman manis dengan 1 yuan? Tidak masalah. Aku akan memberimu porsi tambahan. Baiklah. Kalau begitu beri aku 10 kue ubi jalar. Baik. Aku juga mau. Aku juga mau 1. Uang. Baiklah. Aku mau 2 porsi. Ini dia. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa menjual kue ubi bisa menjadi bisnis yang begitu bagus. Itu semua berkat minuman manis. Kakak ipar, kamu membantuku selama sehari. Aku akan memberimu 1 yuan untuk hari itu. Kamu memberiku begitu banyak. Jin Feng di sebelah bekerja di pabrik tekstil. Dan dia hanya menghasilkan 16 yuan sebulan. Kamu memberiku 30 yuan. Ya, tentu saja. Kakak ipar sulung sangat cakap. Ketika saatnya tiba, setelah kita menabung cukup untuk mahar kakak kedua, aku akan memberi kakak ipar sulung kenaikan gaji. Baiklah, kalau begitu mari berkemas dan pulang. Masih makan daging? Xiao Yaozu, siapa yang menyuruhmu datang? Aku datang hari ini untuk menangkap hantu. Ini adalah kuil Sheng An. Master Shuanggui. Shuanggui apa? Bermain hantu. Berhenti bermain-main di sini. Yang itu adalah roh jahat. Kamu bilang aku roh jahat apa? Di hari yang menggembirakan ini, jangan paksa aku untuk memukulmu. Master Shuanggui ini, aku memang pernah mendengar tentang dia. Mungkinkah desa bayi Jia kita benar-benar memiliki roh jahat? Kalau begitu aku bertanya padamu, semua daging sapi dan babi ini di rumahmu, dari mana semua ini berasal? Jawab aku. Baru saja ibuku melihat Shen Chiao Chiao dengan mata kepalanya sendiri. Semua daging ini disulap olehnya. Su Yaozu, jika aku roh jahat, aku akan mencekikmu duluan. Xiao Yaozu, Chiao Chiao telah membantu begitu banyak orang, menyelamatkan desa bayi Jia kita, dan begitu banyak nyawa. Berhenti memfitnah di sini. Aku memfitnah. Kalau begitu kalian semua, kalian tanyakan padanya dengan jelas. Daging ini, di mana dia membeli semua ini? Tepat sekali. Kau bilang ini tahun kelaparan sekarang. Keluarga mereka makan daging, juga bertani, dan bahkan berbisnis. Tidak bisa diterima. Jika aku... Cukup. Semuanya jangan dengarkan dia. Berbicara omong kosong. Chiao Chiao tumbuh besar di depan mata kita. Dia sama sekali bukan semacam malapetaka. Tepat sekali. Shen Chao Chao adalah adik perempuanku Shen An. Jika dia punya masalah, bagaimana mungkin keluarga Shen kita bisa aman dan sehat? Chiao Chiao adalah putriku yang kubawa selama 10 bulan. Putriku yang berharga. Kalian terus berkata, Shen Chiao Chiao tidak punya masalah. Kalau begitu biarkan dia menjelaskan dengan jelas dari mana daging ini sebenarnya berasal. Bukan daging manusia kan? Aku. Apa yang perlu dikhawatirkan, kakak Ian kita dari Departemen Inspeksi Pasar? Seorang petugas pengadaan mendapatkan daging, bukankah itu mudah untuk dilakukan? Tepat sekali. Su Yaozu, keluar dari sini sekarang juga. Keluarga Shen kami tidak menyambutmu. Benar sekali. Shen An sekarang adalah seorang petugas pengadaan. Apakah Shen Chiao Chiao telah dirasuki roh jahat? Seorang master akan tahu sekilas. The film was translated and narrated by M. Ya Tuhan, aku tidak menyangka desa bayi Jia kita benar-benar memiliki roh jahat. Tidak heran sudah bertahun-tahun terjadi kekeringan dan kelaparan, dan seluruh desa tidak ada panen. Bunuh Shen Chiao Chiao. Bunuh Shen Chiao Chiao. Bunuh Shen Chiao Chiao. Aku memberitahumu, tidak bisakah kamu menggunakan otakmu sedikit? Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Berhenti di sini, bermain trik dan berpura-pura menjadi hantu. Keluar dari rumah keluarga Shen sekarang juga. Jika kamu terus memfitnah, aku akan membakar kuil Sheng Anmu. Shen An, Shen Shun, desa bayi Jia kita telah menderita kelaparan, justru karena Shen Chiao Chiao, dan kalian masih melindunginya. Omong kosong, kelaparan 30 tahun yang lalu sudah muncul. Chiao Chiao kita baru berusia 24 tahun ini. Tahun-tahun belakangan ini, kalian sudah memakan jatah makanan Chiao Chiao ku.
Ceho-cehoku menyelamatkan hidup kalian. Dan sekarang kalian masih memfitnah putriku. Aku akan melawan kalian semua. Ibu, Di dunia lain, mengembara selama bertahun-tahun, ternyata perasaan dilindungi oleh keluarga. Seperti ini. Kamu terus berkata, aku punya masalah. Baiklah, aku bertanya padamu, apa yang sudah aku lakukan, yang merugikan langit dan akal sehat? Paman Shen mengatakan hal yang benar. Xiao Xiao baru berusia 20-an tahun ini. Dan kelaparan ini, lebih dari 30 tahun yang lalu, sudah dimulai. Tepat sekali, Xiao Xiao bahkan memberi kita gandum. Xiao Xiao adalah peri. Kau lebih dari 30 tahun yang lalu, sudah berada di desa Baijir. Dasar bajingan tua, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Shen Xiao Xiao, Master Zhuang Gui dari kuil Sheng'an. Semua orang tahu bahwa integritasnya terlihat jelas oleh semua orang. Bagaimana mungkin dia bisa berbohong dan menipu orang? Kau bilang dia makhluk ilahi. Baiklah, kalau begitu suruh, dia menunjukkan wujud aslinya padaku. Dan biarkan semua orang melihat. Kultivasimu memang telah maju pesat, Master ini. Bukanlah orang yang memiliki reputasi palsu. Baiklah, jika kau benar-benar punya kemampuan. Kalau begitu selesaikan masalah kelaparan semua orang. Saat ini orang-orang bahkan tidak bisa makan cukup. Ayo, sulaplah satu akar nasi. Untuk dilihat semua orang. Lanjutkan. Shen Xiao Xiao, berhenti bicara omong kosong di sini. Sang Master sudah mengatakan bahwa kamu adalah kutukan desa Baijir. Selama semua orang bekerja sama untuk menyingkirkan ancaman ini, kelaparan itu secara alami akan teratasi. Xiao Xiao, sebenarnya tidak ada masalah kan? Tidak peduli siapa Xiao Xiao, dia tidak melukai kita. Dia telah membantu kita. Aku percaya padanya. Xiao Xiao, kami percaya padamu. Kami semua percaya padamu. Xiao Xiao, kita tidak akan menjadi orang jahat. Tepat sekali. Jika Xiao Xiao adalah orang jahat, kita semua pasti sudah mati sejak lama. Jangan memfitnah orang baik. Apa kau dengar? Kau tidak bisa menyalahkan orang baik. Apa kau dengar? Di dalam pengocok ini, sebenarnya itu tinta hitam. Semua orang melihatnya. Ini hanyalah seorang penipu dukun dari Jianghu. Tinta di kuas ini, jika kau menyiramkannya ke wajah siapapun, itu bisa mengubah putih menjadi hitam. Kotoran di tubuhmu, dia terlalu kuat. Aku tidak bisa menaklukkannya. Dan aku juga tidak mampu memprovokasinya. Tidak mampu memprovokasinya. Siapa sangka bahwa Master yang terkenal jauh dan luas ini ternyata adalah penipu dengan reputasi palsu. Seorang penipu. Untung saja kita tidak mempercayainya. Dan salah menuduh orang baik. Ini semua salah Xu Yaozu. Jangan lari. Xu Yaozu, masalah kau memfitnahku. Kita harus menyelesaikannya dengan benar. Shen Xiao Xiao, aku tahu aku salah. Aku tidak tahu dia adalah Master palsu yang berpura-pura menjadi dewa dan bermain trik. Dia menipuku. Siapa yang nipu kamu? Siapa yang nipu kamu? Tolong. Ini adalah hari yang penuh sukacita. Jangan pukul aku di hari yang penuh sukacita. Jangan pukul. Cepat keluar dari sini. Pergi. Xiao Xiao, aku benar-benar minta maaf tentang yang tadi. Itu semua karena hasutan Master palsu itu. Aktingnya membuatku tertipu dan menyalahkanmu. Kalian semua seharusnya benar-benar menggunakan otak kalian. Xiao Xiao kita cantik dan baik hati. Bagaimana mungkin ada masalah? Jika kamu bertanya padaku, Xiao Xiao kita adalah seorang peri, itulah dia. Ya, Xiao Xiao kita adalah peri. Hari ini adalah hari yang menggembirakan. Jadi jangan ribut-ribut tentang apapun. Semuanya, makan dan minum yang enak. Ayo, duduklah. Ini adalah biaya sekolah Niu Niu. Sudah waktunya dia pergi ke sekolah. Xiao Xiao. Terima kasih. Kakak iparmu hampir mengira Niu Niu akan menjadi buta huruf. Mulai sekarang kita akan punya semakin banyak uang. Niu Niu, semuanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik untukmu. Tapi, bisnis air manis, aku tidak berencana melakukannya lagi. Apa? Tidak menjual air manis lagi. Jika kita tidak berbisnis lagi, lalu kita akan melakukan apa? Bisnis air manis itu akan kuserahkan padamu mulai sekarang. Kakak kedua akan pergi menjual sate sapi. Kakak sulung akan pergi bekerja. Sedangkan aku akan meneliti bisnis baru. Xiao Xiao punya ide baru lagi. Kau akan tahu besok. Kalian semua coba ini. Xiao Xiao, trik baru apa ini sekarang? Ini benar-benar enak. Aku hanya tahu cara mengukus kentang. Cara ini sedikit terlalu boros minyak, bukan? Ini disebut kentang goreng. Semua orang juga sudah melihatnya. Metodenya sangat sederhana. Kalian semua hanya perlu bertanggung jawab untuk membuatnya. Dan aku akan mengumpulkannya. Lalu, aku akan mengirimkannya ke restoran-restoran besar di kota kabupaten. Jadi kentang yang kita sedang tanam
Bukankah semuanya bisa dijual untuk uang? Ya, kakakku meminta semua orang menanam kentang, itulah yang dia maksud. Setelah kita punya uang, kita bisa membeli beberapa anak ayam dan anak babi untuk dipelihara. Kalau begitu kita semua akan punya daging untuk dimakan. Chow, bagaimana kentang goreng ini akan dijual? Sebenarnya kita bisa juga langsung menjual kentang, tapi keuntungannya terlalu rendah, tidak sepadan. Aku sudah mengajari semua orang cara membuat kentang, 1 porsi per piring kecil, 5 sen sepiring. Baiklah. Kalau begitu aku akan segera pulang sekarang. Dan aku juga akan belajar membuat kentang goreng seperti ini. Aku juga mau. Aku juga mau. Baiklah. Kalau begitu aku akan tetap di sini besok, menunggu kentang goreng yang kalian bawa untuk dikirim ke restoran-restoran besar. Baiklah. Besok kita pasti akan datang tepat waktu. Chow. Shen Chow berulah lagi. Trik baru apa yang sedang dia lakukan? Aku juga akan pergi melihat. Ibu, kamu tidak boleh pergi. Jangan sampai dipukuli olehnya nanti. Dia bisa membantu mereka menghasilkan uang. Mengapa dia tidak bisa membantu kita? Kamu tahu betul. Dia berharap bisa memukuli kita sampai mati. Hari itu, aku benar-benar melihat Shen Chow menyulap daging. Cukup. Apakah kamu mencoba membuatku terbunuh? Tuan Juang Gui itu palsu. Tapi Shen Chow ini pasti mencurigakan. Meskipun itu palsu, kita harus membuatnya terlihat nyata. Metode apa? Tunggu sampai keluarga Shen diusir dari desa Baijia. Lalu kita akan melakukan bisnis mereka dan menghasilkan The uang. film was translated and narrated by M Media. Sebentar lagi, kau akan melihat Shen Chow menyulap daging babi. Chow. Ini dagingnya. Apakah ini yang kau maksud dengan daging yang disulap? Tidak seperti itu hari itu. Bagaimana kita harus membicarakannya di desa besok? Aku tidak perlu mengajarimu kan? Tidak perlu. Aneh sekali. Kenapa tidak ada orang di sini? Kemarin kita jelas sudah sepakat untuk datang pada waktu ini. Kami harus percaya Chow. Tapi di dunia ini, sebenarnya tidak ada hantu kan? Bahkan jika ada hantu, itu tidak mungkin Chow. Chow tidak pernah berpikir untuk menyakiti kami. Tepat sekali, Chow juga ingin memimpin desa Baijia kita menuju kehidupan yang baik. Jika bukan karena Chow, kita pasti sudah lama mati. Kenapa kalian semua bersembunyi dan menghindar seperti itu? Apakah kalian membawa kentang goreng? Sudah dibawa ke sini. Chow, kamu tulus kepada kami kan? Tentu saja. Kakak Xiao Niu, kita semua dari desa yang sama. Itu. Chow. Kemarin saya mendengar Bibi Zhou, Lesi dan Wang Ergul mengatakan bahwa tadi malam kamu di rumah dan menyulap daging sendiri. Mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apa maksudmu? Apakah mereka kembali memfitnah Chow? Kakak sulung, karena kau datang bertanya padaku, itu berarti kau juga percaya padaku. Kalau begitu aku akan memberitahumu, aku tidak menyulap daging tadi malam. Setidaknya bukan tadi malam sungguh. Lalu mengapa Bibi Zhou Lisi dan Wang Ergu dan yang lainnya mengatakan kau melihat? Jika satu orang bilang aku melakukannya, itu salahnya. Jika 3 orang bilang aku melakukannya, maka mereka pasti bersekongkol. Lagi pula, Paman Lisi dan perkataan Wang Ergu, bisakah mereka dipercaya? Kakak sulung, aku tahu apa yang terjadi. Xian'an, jangan pergi. Jangan takut. Adikku. Tidak akan menggigitmu sampai mati. Kalau begitu aku seharusnya sangat tersentuh bukan? Kalian semua sangat takut padaku. Namun kalian masih datang mencariku sekarang. Tidak Chow, bukan itu maksud kami. Kami percaya padamu. 2,6 kilogram. Seharusnya 4 porsi. 2 yuan totalnya. Apa? Kau bahkan tidak mau uangnya. Jika kau tidak mau, aku akan mengambilnya kalau begitu. Terima kasih Chow. Aku benar-benar tidak menyangka. Itu bisa terjual dengan begitu banyak uang. 2 yuan penuh.
Sama-sama. The film was Kau bertemu hantu di siang translated bolong. and narrated by Dan hantu M. itu Media. bahkan memberimu uang. Chow Chow, aku percaya padamu. Minggir, minggir. Kalian semua gila ya? Shen Chow Chow ini, dia bermasalah. Kalian semua masih berani berbisnis dengannya. Tepat sekali. Shen Qiaoqiao adalah ancaman. Apakah kamu ingin membunuh semua orang di desa? Aku tidak pernah memikirkan itu. Buktinya sekuat gunung. Paman Lisi Wang Ergo. Dan ibuku, melihat kamu benar-benar berubah menjadi daging. Sampah macam apa itu? Aku bahkan tidak peduli. Shen Chow Chow, dasar wanita tidak sopan. Aku adalah tetuamu. Begitukah caramu memperlakukan tetuamu? Tetua macam apa kau ini? Mengoceh omong kosong. Seolah-olah tidak ada harganya. Kalian berdua bicaralah yang benar. Tadi malam, apa yang kalian semua lihat? Itu Shou Yaozu. Dia memberiku 50 sen. Dan menyuruhku berbohong. Benar. Mereka berdua ibu dan anak. Yang punya niat buruk. Shou Yaozu Chen Kuehua. Kalian sebaiknya menjelaskan diri kalian dengan jelas. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kalian berdua, bahkan sudah belajar 3 orang melawan harimau. Kakak, 3 orang membuat harimau. Bukan 3 orang melawan harimau. Aku tidak peduli apa itu. Selama salah satu dari kalian berani mengganggu adikku, aku akan memukulinya sampai mati. Aku tidak tahu. Apa yang kamu bicarakan? Itu sebenarnya bohong. Master Zhuang Gui yang tadi itu disuap oleh Shou Yaozu itu. Bukan begitu. Untung aku tidak menuruti. Aku tidak percaya padanya sejak awal. Tidak. Ini Shen An. Omong kosong untuk membebaskan adiknya. Kalian sama sekali tidak boleh mempercayainya. Shen Qiaoqiao, pasti ada masalah. Dengan bukti manusia dan materi yang ada, beraninya kamu masih berbohong. Omong kosong Lisi dan Wang Ergo. Bagaimana bisa kamu percaya itu? Shen Nen ini, kakak laki-laki Shen Chow Chow. Tentu saja dia selalu memikirkannya. Omong kosong Lisi dan Wang Ergo tidak bisa dipercaya. Mereka bahkan mengatakan pagi ini, Qiaoqiao punya masalah. Apa kalian menganggapku bodoh? Orang tua tidak sopan. Seperti ibu seperti anak. Kepala desa, 2 orang ini, bajingan berhati busuk berparu-paru busuk. Kita seharusnya mengusir mereka dari desa Baijia. Usir mereka. Usir mereka dari desa Baijia. Cepatlah. Kepala desa, aku salah. Aku tidak akan berani. Aku The tidak akan film was pernah berani lagi. translated Kepala and desa, narrated ada by kelaparan M. Media. terjadi di luar sekarang. Jika kamu mengusir kami, kamu akan memaksa seluruh keluarga kami untuk mati. Kalau tahu hari ini, kenapa bertindak begitu sejak awal? Shen Ang, bagaimana kalau kita memberinya satu kesempatan terakhir? Jika ada lain kali, aku pasti akan mengusir mereka. Kepala desa, kami akan mendengarkanmu. Jika ada lain kali, kami akan membuat mereka keluar dari desa Baijia. $2,6 kilogram, 3 kuai. 3 kilogram. 4 kuai. Uangku. Bagus sekali. Sekarang kita punya uang. Kita bisa beli daging. Pak tua kedua, duduklah dan istirahat sebentar. Pak tua kedua Chow Chow. Lihatlah desa Baijia kita. Semakin lama semakin baik. Aku dengar keluarga Paman Lisi bahkan membeli anak babi kemarin. Benarkah itu? Itu benar. Itu luar biasa. Hei, kepala desa. Qiaoqiao, kemarilah dan lihat. Anak ayam yang kubeli. Tahun ini aku akan memelihara 10 ayam untuk bertelur. Kepala desa, aku punya pakan anak ayam di sini. 1 yuan per kantong. Bagus. Kalau begitu aku akan membelinya darimu. Qiaoqiao, kamu benar-benar seperti pemasok. Kamu punya semua yang diinginkan. Chow Chow, ibu ingin kamu pulang. Seorang mak comblang datang untuk melamar. Apa? Chow Chow baik-baik saja. Mengapa dia harus menikah? Qiaoqiao, jika kamu tidak ingin menikah, aku akan memberitahu ibu. Apa urusan kalian berdua? Ayo pergi. Chow Chow, cepat pulang bersamaku. Pemuda itu masih muda. Tampan. Tinggi sampai 1,80 meter. Yang terpenting kondisi keuangan keluarganya baik. Mereka menjual daging babi. Mulai sekarang keluarga Shenmu tidak akan pernah kekurangan daging untuk dimakan. Lihat, aku bahkan membawa potretnya bersamaku. Cukup bagus jika Chow Chow kita tidak menikah.
Aku juga berpikir begitu. Makam Blansang, bukankah kau bilang dia 1,80 meter? Kenapa bagiku dia tidak terlihat seperti itu, dan dia sangat gemuk. Dia setinggi 1,80 meter jika melompat. Sebenarnya, dia seukuran dengan Chow Chow-mu. Jika dia kurus itu karena dia lapar. Lapar berarti miskin. Bibi Shen lihat. Ketika seorang ibu mertua melihat menantunya. Semakin dia melihat, semakin dia menyukainya. Pergi-pergi. Jangan kira hanya karena kamu adalah Mak Comblang pamanku. Kamu bisa datang dan menyakiti bibiku. Bagaimana bisa kamu menyebut ini merugikan? Chow Chow, kamu mungkin tidak tahu bahwa Xiao Yaozu sudah bertunangan. Wanita itu sangat galak. Dia bahkan membuat Bibi Xiao tinggal di toilet. Apa hubungannya itu denganku? Hanya saja mereka tidak datang kepadaku Mak Comblang Jiang. Orang-orang yang aku Mak Comblang Jiang kenalkan. Semuanya berkualitas. Aku beritahu kamu. Chow Chow, kita tidak terburu-buru untuk menikah. Kamu bisa pergi sekarang. Lebih lama lagi, dan aku akan mulai berteriak seperti wanita galak. Orang macam apa ini? Ibu? Mulai sekarang kamu bisa saja langsung menolak orang-orang seperti ini. Xiao Xiao, apakah Xiao Xiao di rumah? Chow Chow tidak ada di sini. Aku datang untuk melamar. Besar. Ini anakku, Xiao Shui. Chow Chow, ada pria tampan. Xiao Xiao lihat. Menikah? Tidak terlalu buruk juga.